Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan nama saya Sulaiman Batubara dengan NPM 230826216. Izin mengerjakan tugas blok respi. Baik, untuk materi saya di sini yaitu pneumonia. Jadi, yang pertama itu untuk definisi dari pneumonia itu, dia itu adalah infeksi akut pada parenkim paru yang ditandai oleh inflamasi alveolus dan bronkiolus, yang biasanya disertai konsolidasi paru akibat invasi dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Dan untuk etiologinya itu, yang pertama itu ada karena bakteri. Untuk bakteri yang biasanya itu, yang paling sering itu adalah bakteri Streptococcus pneumoniae atau dan ada juga Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan Klebsiella pneumoniae. Dan untuk virus biasanya itu dikarenakan influenza, RSV, SARS-CoV-2, dan adenovirus. Dan untuk jamur biasanya itu dia Histoplasma capsulatum atau Candida spp, Aspergillus. Yang untuk Aspergillus ini dia itu terutama pada imunosupresi. Dan bisa juga dikarenakan aspirasi yang disebabkan karena konten orofaring atau lambung masuk ke paru. Dan untuk faktor risikonya itu yang paling sering itu yang pertama itu dikarenakan usia, yang biasanya itu usia dari kurang 5 tahun atau lebih dari 65 tahun, yang mempunyai riwayat penyakit paru kronis, dan lalu ada imunokompromis, riwayat merokok, dan malnutrisi. Dan untuk gejalanya itu, yang pertama itu bisa berupa demam, batuk berdahak, yang kadang bisa purulen atau berdarah, lalu ada sesak napas, nyeri dada pleuritik, dan lemas. Dan untuk patofisiologinya itu yang yang pertama itu patogen masuk ke dalam alveoli yang sehingga menyebabkan respon inflamasi. Dari respon inflamasi ini dia terjadi eksudat isi alveoli sehingga sehingga terdapat konsolidasi yang menyebabkan gangguan pertukaran gas. Dan untuk pemeriksaan fisiknya itu dia dia didapatkan takip nih, peka perkusi, primitusnya meningkat, dan terdapat rongki basah atau krepitasi, dan terdapat juga suara napas bronkial. Dan pada pemeriksaan laboratorium itu dia didapatkan dia leukositosis, CRV-nya meningkat, dan pada fototoraksnya itu dia terdapat infiltrat atau konsolidasi homogen pada lapangan paru pada bagian tengah. Dan eh, dilakukan pemeriksaan kultur sputum dan AGD jika terjadi hipoksemia. Dan untuk tata laksana farmakologinya itu bisa dikasih dia antibiotik empirik sesuai dengan pedoman atau CAV tanpa komorbid. Lalu dia dikasih amoxicillin atau macrolid dengan komorbid yang dilanjutkan dengan beta lactam yang dikombinasikan dengan macrolid atau fluocoriquinolone atau HAV yang disesuaikan yang yang dilanjutkan dengan disesuaikan dengan risiko MDR. Dan untuk tata laksana non farmakonya itu bisa dia dengan istirahat, idrasi, dan oksigen bila bila saturasi pernapasan oksigennya kurang dari 92%, dan juga dilakukan edukasi pencegahan seperti vaksin dan stop merokok. Baik dokter, sekian dari presentasi saya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.